Oke, halo teman-teman, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya ya, yang kemarin bahwasanya kita langsung update tutorial bagaimana proses pemasangan ini overflow yang kemarin ya di dalam sebuah akuarium. Sebelumnya teman-teman, ini kalau nggak salah hampir sekitar 4-5 hari ya untuk proses sampai sekarang. Terlihat ya airnya jernih. Ini yang kemarin waktu kita proses pembuatan. Nah ini malam pertama ya, awal selesai kita pembuatan, terlihat masih airnya itu berkabut teman-teman. Nah sekarang kita lihat untuk hari yang keempat itu sudah mulai jernih, terlihat ya. Artinya filter kita jalan dengan lancar, secara sistem dia berjalan secara normal dan bisa memfiltrasi dengan baik. Baik teman-teman, sekarang kita langsung perhatikan ini overflow ya. Dia disedot menggunakan alat overflow ini, masuk ya, turun ke bawah. Di bawah saya arahkan ke bagian ini. Nah di sini. Jadi ada kapas dulu ya. Kemudian turun ke bawah. Di sini ada saya taruh yaitu batu lapa teman-teman. Batu lapa itu juga berfungsi sebagai rumah bakteri. Terus jalan bawah sini dia naik mengalir ke sini seperti biasa, ada bioring, ada biobal, ya media filter pada umumnya lah. Jadi ini media bakteri. Kemudian di sini ada juga ya ada batu apung dan ini nggak tahu saya namanya. Pokoknya di sini media bakteri semuanya. Kemudian terakhir yaitu adalah mesin. Kemudian dari mesin, ini teman-teman dari mesin kita kembalikan ke atas. Mantap. Mengenai sistem overflow yang ada ini ya, tentu saja ada berbagai macam permasalahan ternyata setelah kita instalasi ya teman-teman. Nah ini selang pembuangan angin ini ternyata ini ada fungsinya. Jadi kayak gini teman-teman, ini mesin 2600, oke ya. Nah bagian selang angin ini umpamanya ya, kalau misal nih teman-teman, ini misal kita taruhkan ke dalam kayak gini. Nah itu arus yang ada di sini itu semakin deras, keluarnya air itu semakin deras, turun air ke bawah itu semakin deras. Tetapi nanti bagian dari akuarium yang ada ini itu air banyak sekali turun ke bawah teman-teman. Jadi agak kelihatan banyak memakan tempat akuarium, jadi agak sedikit ke bawah, nanti kelihatan garis di sini. Nah kayak gitu kalau misalnya ini kita turunkan ke bawah ya. Sebaliknya kalau misalnya ini kita keluarkan aja, nggak usah masuk ke dalam air umpama gitu ya. Nah justru ini akan tambah menjadi lambat teman-teman, lambat. Tetapi nanti air yang ada di akuarium ini akan menambah ke atas, justru malah yang di sini yang jadi tekor, bagian yang mesin menjadi tekor seperti itu ya. Nah jadi ngakalinnya ini harus kita taruh di antara ini garis yang ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat ya, garis yang ada ini, yang batas yang kemarin saya bilang batas kontrol air itu permukaan selang ini di antara itu teman-teman. Kita taruh di antara itu ya. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi bagian selang ini, selang untuk udara ya, itu harus kita atur setinggi kurang lebih bagian kaca, untuk bagian kaca pengatur air ya, ketinggian air itu kita taruh di sekitar permukaan itu. Nah sekitar itu ya. Oke, biar bisa kita kontrol ketinggian air antara yang di atas sama yang di bawah. Nah jadi seperti itu. Jadi
tinggal bisa-bisa kita aja lagi untuk mengatur ini. Nah, secara keseluruhan sih aman aja. Sebenarnya bisa diakali ya teman-teman, ketika misal ya kita untuk pipa overflow-nya ini kan saya menggunakan pipa 3/4. Saya gunakan pipa 3/4. Misal kita gunakan ini yang 1 in, kan semakin lancar turunnya. Cuman ini karena ukuran pipa 3/4, maka kita kontrol dengan menggunakan selang angin ini di permukaan. Jadi masih bisa kita akalin. Ukuran 1,80 m tanpa kita lubangi akuarium dengan sistem alat overflow. Nah, kalau misalnya kita mencoba, nah setidaknya kan 50% sudah kita itu menuju keberhasilan. Tanpa mencoba kan kita tidak tahu ya. Nah, sedikit saya coba review masalah settingan di dalam. Jadi kita gunakan itu batu kali. Ini saya beli di taman teman-teman, batu kali ada beberapa, kemudian pasir silika ya. Pasir silika, batu kali juga. Kemudian untuk tanaman kita main yang sederhana aja. Ada Palisneria, ada Cryptocorin, ada sedikit Bucea Palandra. Itu aja teman-teman. Tanamannya cuma Cryptocorin, Palisneria, kemudian Palisneria nana ya, ada yang spiral, Cryptocorin, kemudian ada juga sedikit Bucea Palandra. Jadi dibikin simple, settingannya santai. Kalau akarnya yaitu kayu, kita gunakan kayu hutan seperti biasa. Konsepnya memang dibikin senatural mungkin, sesederhana mungkin, karena memang eksekusinya nanti yaitu adalah di ikan diskus. Cuman kalau untuk ikan diskus itu kita harus perlahan ya, harus kita jadikan betul-betul airnya, karena lumayan mahal kan ikannya, jadi harus hati-hati. Kalau sudah dirasa sudah mulai aman, air sudah tidak ada apa-apa lagi, baru nanti ikan diskus kita masukkan. Karena memang kenapa jadi di setup sesederhana seperti ini 2 view ya. Nah, karena nanti eksekusinya itu adalah di ikan. Gitu teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat main dunia airnya, terus berkarya.